adalah dari kaum muslim. Saham terbesarnya. Jadi kalau ada perusahaan, saham terbesarnya itu adalah dari kita, dari orang-orang tua kita yang kaum muslimin. Karena itu kita harus betul-betul jaga supaya negara yang merupakan hasil istihad dari para ulama ya, dari para pemikir bangsa kita yang mayoritas muslim itu betul-betul tidak terpecah belah. Karena memang tidak ada jaminan. Uni Soviet yang sangat luar biasa, ini kan Uni Soviet itu kan negara besar ya. Tahun pasca Perang Dunia Kedua, Uni Soviet itu kan negara adidaya melawan Amerika. Tapi tiba-tiba tahun 90 dia pecah jadi negara-negara bagian. Belum lagi yang sebelahnya itu ada negara apa tuh yang sampai yang ada Bosnia di sana itu ya. Itu sampai perang itu. Dan kita Indonesia ini sangat potensial untuk terjadi konflik. Jadi ya kalau saya sebagai seorang muslim ya, dan mungkin kita semua, sebagai rasa syukur kita terhadap perjuangan dari para ini ya, para founding fathers kita, dari para ulama, dari doa-doa yang dipanjatkan setiap malam dalam perjuangan itu ya. Darah yang keluar dari tubuh para pahlawan muslim itu emang nggak boleh kita sia-siakan. Dan kesatuan. Jadi persatuan dan kesatuan harus betul-betul dijaga oleh kaum muslim. Jadi saya membayangkan kalau orang muslimnya sudah tidak, udahlah kita bete banget nih dengan Indonesia, bubar aja gitu ya, bubar gitu. Jadi kalau dalam filsafat politik ada istilah begini, negara itu Deus mortale, Deus mortale. Deus itu Tuhan, mortal itu mati. Jadi negara itu adalah Tuhan yang bisa mati. Sekarang ketika masih berjalan itu seperti Tuhan, karena dia bisa menghukum kita kan. Kita nggak pakai helm aja ketika di jalanan, itu kita bisa dihukum gitu. Itu seperti Tuhan aja. Jadi polisi ini seperti Tuhan aja. Ya memang seperti Tuhan. Gitu. Konsepnya seperti itu. Jadi dia bisa dihukum. Tetapi dia juga bisa mati. Kalau apa? Kalau kesepakatan di antara orang-orang dan kelompok-kelompok yang membangun suatu bangsa, suatu negara itu mengatakan ya sudah kita putus saja, selesai saja. Dan saya membayangkan ini ya sangat lapang dadanya gitu ya, berhati luasnya para raja-raja dan para sultan itu. Ya enggak? Itu para sultan itu ya, yang di Maluku, yang di Jawa, yang di Sumatera, itu merelakan kekuasaannya untuk melebur ke negara Indonesia ini. Jadi di satu sisi kita punya tanggung jawab seperti itu yang sangat mulia ya, yang kalau kita jalankan, ya kita jalankan dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau jadi guru yang baik, gitu ya, yang betul-betul ya, saya ingin mencerdaskan anak-anak didik saya. Kalau yang jadi pebisnis, oke, saya melakukan bisnis supaya apa? Supaya nanti ada anak bangsa yang bisa memutar roda ekonomi gitu. Terus kalau bisa berpikir seperti itu. Tapi kadang ini dirusak ya Pak Sumarlan ya. Jadi ide kita itu niat mulia kita itu kadang dirusak oleh kenyataan. Oleh kenyataan kalau di zaman Bung Karno itu kan ada pemberontakan segala macam. Kalau di zaman kita itu kadang mual ya, pengen muntah itu melihat koruptor ya. Melihat orang yang wah seenaknya saja mempermainkan hukum, seenaknya saja secara sewenang-wenang ya, mengatur ini itu yang terkait dengan urusan publik gitu ya, yang itu merugikan ya, yang itu membuat masyarakat tidak punya akses terhadap kesehatan, tidak punya akses terhadap pendidikan, tidak punya akses terhadap urusan-urusan mendasar dari kehidupan.
Nah ini tantangan kita bersama, saya pikir ya, tantangan kita bersama yang lagi-lagi eh, sebelum kemerdekaan mungkin perjuangan kita memerdekakan ya dengan tenaga kita, dengan senjata gitu. Tapi di era sekarang kalau kita berpikir kita sebagai muslim ya, kita sebagai muslim itu bukan hanya punya tanggung jawab pribadi untuk menjadikan kita sebagai soleh secara individual personal, tetapi juga soleh secara sosial. Soleh secara sosial itu apa? Ada kemanfaatan, ada kontribusi kita untuk masyarakat kita, untuk bangsa kita ini. Apa peran saya? Nah, saya pikir uh, meskipun ada orang ya seperti ya tikus-tikus yang menggerogoti bangsa ini, tapi kita harus tetap positif ya untuk terus memberikan yang terbaik lah dalam bidang kita masing-masing, dan semoga itu ya bisa jadi di mata manusia tidak, tapi insya Allah di mata Allah itu ada nilainya, dan kalau kita ikhlas betul ya itu yang menjadi penyelamat dan syafaat kita nanti di akhirat. Itu kan tujuan akhir dari hidup kita ya. Jadi lagi-lagi memang tidak mudah ya hidup di Indonesia ini, tetapi saya bersyukur ya berapa hari yang lalu dari ya, itu lumayan tersiksa. Perut saya ternyata nasionalis. Perut saya nasionalis. Kalau nggak kena nasi itu kayaknya, aduh, sangat menderita. Dan kalaupun ada nasi, oh, makanannya itu hambar ya. Oh, hambar. Jadi saya harus bawa sambal gitu. Sambal untuk Indonesia. Kemana-mana bawa sambal. Supaya perut saya, nafsu makan saya bisa terpelihara gitu ya. Dan disitulah kemudian saya sadar bahwa harus kita syukuri ya. Kita terlahir di Indonesia itu. Terlahir di tempat di mana ini seperti surga gitu ya. Indonesia itu seperti surga. Kita bisa melihat air terjun. Kita bisa menanam pohon dimanapun ya. Jadi kalau kata Kus Plus itu, tongkat itu kalau ditancapin aja bisa jadi pohon. Itu Indonesia. Jadi sangat ini sekali. Saya kalau mikir Indonesia itu haru ya, dan bersyukur saya terlahir di Indonesia, dan kita harus berjuang untuk memperjuangkan diri kita secara pribadi dan sekaligus memperjuangkan kepentingan publik ya, kepentingan masyarakat bangsa ini. Kalau bisa memang kita terus berpikir seperti itu supaya saya pikir kalau setiap orang berpikir apa kontribusi saya untuk bangsa ini, kaum muslim saja yang berjumlah berapa tuh sekarang ya, eh, berapa ratus juta ya kaum muslim sekarang di Indonesia, itu kalau memberikan kontribusi atau kalaupun tidak memberikan kontribusi langsung, berdoa untuk Indonesia ya. Bayangkan kalau kita jutaan orang berdoa untuk Indonesia supaya Indonesia menjadi lebih baik gitu. Saya pikir itu cara terbaik untuk mengetok gitu ya pintu langit supaya negeri kita itu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kita berharap itu semua. Mungkin seperti itu ya, sebenarnya ya. Siap, Ustaz. Ada tanggapan Mas Sumarlan barangkali? 1-2 kata. Atau cukup? Ya, alhamdulillah ya. Ya. Itu memang sering mengganggu pikiran gitu Ustaz. Memang ketika melihat realita gitu ya, melihat melihat berita gitu Ustaz. Jadi memang Persis. apalagi ketika memang membaca historis negara-negara yang bubar gitu Ustaz. Karena saya pikir mungkin terpisah-pisah itulah seperti dulu gitu ya. Emang solusinya bagaimana gitu. Tapi tadi dapat masukan Ustadz bahwa memang banyak para syuhada ya, kita leluhur kita lah yang berjuang itu sebagai muslim. Saya baru ingat lagi gitu saat iya juga sih ya, sebagai keluarga lah gitu ya, jadi kita memang harus menjaga gitu dengan konsekuensi ya memang persaudaraannya ini memang saling ya Ustadz ya misalkan hari ini misalkan
melihat kita ada laskar ada yang mencoba untuk menggugat ya mengkritisi misalkan dinasti di Jogja misalkan maksudnya sesuatu yang sudah disepakati dulu tuh sekarang mulai diangkat-angkat lagi gitu Ustaz. Maksudnya dalam begitu banyak permasalahan ini Indonesia hal-hal yang harusnya sudah tuntas dinaikkan lagi gitu. Jadi memang butuh kesabaran itu Ustaz. Iya. Baik Ustaz, terima kasih atas tanggapannya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan tanggapannya Mas Sumarlan. Sudah Indonesia sekali itu, bahkan backgroundnya bendera. Kita sampai jam berapa Mas Yogo untuk diskusinya? Sudah cukup 21.30. Ya. Boleh. Oke, baik. Dicukupkan untuk diskusi. Pengen istirahat. Ya, sepertinya. Alhamdulillah. Kita dokumentasi dulu ya teman-teman semuanya. Ya baik. Yang belum on cam silakan on cam, kita dokumentasi dulu bersama teman-teman. Karena nih majelis kecil ini insya Allah jadi pergerakan yang besar, siapa tahu ya. Insya Allah, amin. Ya. Ayo Nisa, boleh diaba-aba ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Sebentar. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke. Belum kepencet. Iya, belum. Nggak dihitung, Mbak. Lagi, oke. 1, boleh gaya bebas deh. Gaya. 1, 2, 3. Oke. Ya. Baik, sebelum ditutup menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya ke Pak Subhi, terus teman-teman semuanya yang sudah berkenan hadir, bertukar pikiran bersama. Ya kita nggak tahu ya maksudnya